Perselisihan kerjasama kelola Resto Sangria by Planoza yang melibatkan Ellen Sulistia dan Effendi Pujihartono berbuntut panjang. Dampak perselisihan kerjasama tersebut, Effendi Pujihartono jalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya. Di persidangan, agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, Siska, dalam tanggapan menolak eksepsi terdakwa karena sudah memasuki materi pokok perkara. Selanjutnya, beberapa menit kemudian, sang pengadil melanjutkan dengan bacaan putusan sela. Di putusan sela itu, sang pengadil juga menolak eksepsi terdakwa serta perintahkan jaksa guna melangsungkan proses pemeriksaan perkara. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Pertama adalah adanya sengketa yudisial di mana terdapat dua perkara perdata yang sedang masih terus berjalan dan belum diputuskan, sehingga penasihat hukum terdakwa meminta agar menuntut putusan perdata yang terlebih dahulu agar bisa tidak seperti perkara. Tapi setelah menunda atau menentukan pemeriksaan perkara pidana nomor 2511/2024 KN Surabaya tanggal 19 Desember 2024, pendapat penuntut umum bahwa jadi meminta tersebut terdapat poin yang berkaitan perkara perdata terlebih dahulu agar bisa telah jelas hubungan untuk para pihak serta menunda pengambilan pemeriksaan perkara pidana dengan nomor 2511/2024 dari pidana 19 Desember 2024 tidaklah dapat kami terima mengingat jika perkara perdata kami diajukan maka akan menimbulkan kekaguran dan pendakwaan dikarenakan akan menimbulkan penafsiran berbeda tentang materi dan isi dakwaan yang didakwakan kepada kedua terdakwa. Terkait adanya perkara terdakwa pada perkara perdata dan saat ini masih dalam proses, kami berpendapat bahwa materi perkara tersebut berbeda dengan perkara apa yang diajukan oleh penuntut umum, sehingga mengenai pendapat penasihat hukum tersebut dalam perkataannya merupakan materi yang masih dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, maka seharusnya penasihat hukum memohon kepada majelis hakim untuk kita melanjutkan pemeriksaan persidangan. Eksepsi yang kedua adalah eksepsi dakwaan tak ditutup karena surat dakwaan eksklusif di mana terdapat cacat formil terkait dengan tidak disampaikannya fakta yang mesti dalam bukti secara lengkap. Yang kedua, praktek dan kesepakatan sangat memakai dan hubungan berlaku, tetapi praktek dan kesepakatannya memiliki perbedaan pandangan dalam pelaksanaan kesepakatannya. Oleh sebab itu, pemeriksaan yang tepat untuk permasalahan tersebut adalah pemeriksaan secara hukum perdata atau privat. Berdasarkan pendapat penuntut umum adalah kami berpendapat dari tersebut sudah menyentuh pokok materi perkara yang masih dibutuhkan persidangan sehingga perdata dari terdakwa untuk kami tanggapi dan selanjutnya perdata ditolak. Bahwa dengan seluruh di atas kami mohon kepada majelis hakim yang bisa dalam perkara karena memutuskan satu menyatakan menerima pendapat bahwa menolak seluruh data eksepsi dari terdakwa Jadi setelah pegawai yang maupun pegawai majelis setelah mendengar perkataan ini akan skor sidang dari beberapa menit ya. Kalau mungkin kita hari ini akan lakukan putusan sela ya, jadi jaksa dan ya tunggu dulu ya, jangan pulang dulu ya. Oke, kita skor dulu sebentar ya. Tidak kalau dan setelah itu saya lihat, jadi setelah mempelajari instruksi dan melaksanakan dan tadi sudah hari ini saya akan diberikan kesimpulan itu ya.
telah dicatat oleh kami sampaikan. Putusan selah nomor 2511 ini 2020 Surabaya. Ini pada Surabaya. Ini mengenai apa namanya tawaran, kemudian resepsi isinya itu, kemudian tanggapan itu kita kami bacakan ya. Kami ulang ya. Demi keadilan bersama Indonesia. Pegawai ini ujian umum misalkan melengkapi pendidik, ujian pendidik, kemudian pertanyaan hukum, hakim di Surabaya, pertanyaan yang terdakwa didampingi oleh video Rizali dan Adita Semangguana Nasional hukum maupun itu kembali kami berlama di beberapa versi 5 dan 10 berlama ini berbeda berdasarkan proses khusus atau proses membaca tentang proses di Surabaya atau sebab di kota dan Surabaya Bang mendengar sudah sebagai sudah mendengar dari perintah bahwa dia sedang buat Jawa pasal 338 menimbang atas dakwaan dari penuntut seluruh persetujuan dakwaan pengalaman juga keterangan itu pertemuan dalam proses menimbang atas beberapa seluruh terdakwa tersebut untuk umum telah mengajukan pendampingan tentang hukumnya seperti itu pertemuan dalam proses menimbang pada dulu majelis hakim akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ikatan atau pembelaan kepada bisa terlalu beragama dan yang dalam masalah ya bukan menimpa perkara dengan maksud menghindarkan diri dari menghindarkan dari keputusan perkara karena apabila majelis hakim berada yang baik selain persepsi tersebut maka pemeriksaan keputusan perkara tidak perlu dilakukan. Sesuai dengan bunyi pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pidana bahwa disebutkan bahwa terdakwa datang mengajukan perkara dengan alasan satu mengadili tidak berkenan mengambil perkaranya atau dua dakwaan tidak dapat diterima atau tiga setelah dakwaan tersebut seterusnya menimbang dari tiga macam perkara tersebut baik terdakwa yang sebelumnya dapat menunjukkan salah satu atau tiga macam perkara tersebut asalkan ada responsinya dan dasar hukum perdagangan. Hal ini bersifat prioritas oleh karena perdagangan hukum dan perdagangan tidak memiliki sebelum perbedaan terjadi pada dasar dari apa yang ada maka hukum akan dinyatakan tidak atau telat. Menimbang setelah membaca dan mengikuti urian dalam sidang maka pada pokoknya kalau sama berikut. 1.
adanya sengketa yudisial pro yudisial dengan alasan sebagai nasional Jerman itu untuk sehingga itu agar sosial agar aksara agar dapat masuk pada dari yudisial yaitu dengan adanya hubungan atau persamaan antara subjek bukti yang disampaikan oleh perkara dan perkara pidana. Di antaranya masih terdapat dua perkara yang sedang didalam sebelum yaitu perkara nomor 4 kritik di 2023 dan Surabaya tanggal 8 Juni 2023 perkara nomor 11 dari 2023 Surabaya tanggal 4 perkara nomor 25 yang Surabaya atas nama perkara nomor 684 dari 2023 Surabaya tanggal 2 Juni 2023 perkara nomor 901 dari 2023 kalau tidak sudah berubah memiliki apa persamaan proses yang kemudian yang disampaikan pada pemeriksaan dan persamaan pidana yang ada dalam cerita. Dua, adanya cacat mobil karena dalam pendalaman umum berupa pendalaman yang berlanjut dalam artian jasa umum tidak yakin atas beberapa logis yang berlaku terkait pasal yang dan kemudian dalam terkait pasal tidak dilakukan berarti selain itu dalam cacat umum terkait tidak disampaikan fakta yang menimbang bahwa terkait kebenaran tersebut pada saat ini mempertimbangkan seperti itu. Satu, adanya sengketa yudisial. Menimbang mengenai sengketa yudisial sebagaimana sebuah dalam surat Al-Qur'an nomor 490 Romawi 2 disebutkan. Satu, ada yang merupakan question dan ada yang merupakan question maksud membaca question adalah mengenai perbuatan pidana yang dalam mewakili pasal lain pasal 284 tiga dalam hal dikhususkan perkara itu sebelum menjadi pidana. Kalau bisa dikhususkan menyampaikan persoalan yang berbeda soal pasal bukan kewajiban orang iman diminta bagian dari orang yang laki tentang penggunaan ini dan tidak berkaitan dengan urusan berkata yang satu menyatakan kalau ada menjadi menimbang bahwa sebagai masukan kata yang isu kemudian di Surabaya perkara terdapat nomor 6/4 dari 2023 dengan dia terdakwa sudah sampai saat ini masih dalam proses investasi dan konstruksi yang sehingga untuk tersebut belum diputuskan. Sedangkan dalam nomor 1 di 2024 Surabaya dengan dia terdakwa hukum yang sumbernya dia bukan investasi dan sampai saat ini masih dalam pemeriksaan di Surabaya dan dalam amal yang ada terbuka Elon Sulistyo SE dinyatakan bahwa dia mendemonstrasi atau pasal perjalanan dalam pertanggal 20 dan mengikuti juga untuk melaksanakan kembali upaya hasil hukum dan seterusnya. Menimbang bahwa sedang dalam peradilan yang didakwakan sebagai terdakwa itu dalam tadi pertama melanggar pasal 26 ayat 1 KUHP yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akte tertentu mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud untuk memanggil atau lain memanggil atau itu sebuah keterangan sesuai dengan kebenaran dia jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dalam kedua pelanggaran pasal dengan ketentuan KUHP yaitu maksud untuk berdiri orang lain secara langsung dengan memanggil nama palsu atau keterangan palsu dengan itu muslihat untuk menaikkan kebohongan menerapkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatunya supaya memberi untung maupun menghapuskan hutang. Menimbang sesuai dengan pasal 147 ayat 1 disebutkan
apabila dalam pemeriksaan perkara pidana diputuskan adanya suatu perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dikabulkan untuk perlu suatu menimbang dalil yang akan menjadi saksi untuk melengkapi dalam perkara pidana atas nama perbuatan yang harus diterima adalah apakah benar perbuatan terdakwa terbukti melalui pidana sebagaimana prinsip pasal 26 ayat 1 atau pasal 38 itu apakah benar bahwa telah menyampaikan keterangan yang tidak benar atau palsu sehingga terjadi atau penelitian keuangan yang dibuat dalam menulis dari Indonesia terkait pernyataan suatu direktur CB Platform Resto Group yang menguasai lahan milik Kodam 5 Brawijaya selama 30 tahun sejak tanggal 28 September 2017, dan apakah benar terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi Sulistio mengenai perjanjian sewa lahan yang dibuat terdakwa dengan pihak Kodam 5 Brawijaya selama 30 tahun tersebut ada periodisasinya sehingga terhadap pembuktian tersebut tidak diperlukan dengan perkara perdata yang telah diajukan terdakwa terhadap saksi Ilham Sulistio atas sebagai saksi perjanjian pembawa nomor 12 tanggal 27 2002 sebagai perkara perdata yang saat ini sedang dilakukan di Pengadilan Surabaya. Menimbang demikian, majelis hakim berpendapat dalam perkara pidana tersebut perkara sudah berjalan terlebih dulu dan oleh karena proses pengadilan tersebut tidak memerlukan dan hal tersebut juga memerlukan kewajiban bagi majelis hakim untuk memberikan perkara tersebut sebagaimana ketua maksimal tahun 1920 karena memang perkara pidana bukan merupakan penghalang atas pemeriksaan perkara pidana, maka terhadap pemeriksaan perkara pidana tetap harus dilanjutkan sehingga seperti yang diajukan hukum terdakwa yang menyangkut peristiwa tersebut sangat tidak beralasan benar harus menyatakan tidak dapat diterima. Menimbang terdapat sesuatu yang kedua angka nomor 2 mengenai dakwaan untuk umum catat polri harus berdiri karena kronologis urian dakwaan pasal 26 ayat 1 KUHP belakang dengan urian dakwaan pasal 3 KUHP juga tidak disampaikannya fakta yang disertai dalam kisah. Memang sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 2 ini mulai disebutkan urian dakwaan terus dilaksanakan dan jaminannya dan didakwakan dengan beberapa tempat dan dilaksanakan. Memang mengenai beberapa saksi yang menyebutkan urian dakwaan yang merupakan dakwaan majelis hakim setelah mencermati dakwaan umum telah dilakukan secara dilakukan sebagaimana proses tersebut dan apakah urian dakwaan belakang dengan urian dakwaan belakang atau sudah masuk materi perkara yang diusulkan pemerintah diteruskan. Bagaimana sebenarnya fakta yang merupakan sesuatu saksi alih pemeriksaan utama yang dihubungkan perkara ini yang diusulkan sehingga hasil perkara tidak berdasarkan dan sudah menimbang bahwa mereka suatu dalam sebuah tidak dapat buktinya, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan. Perkara ini harus dilanjutkan. Menimbang oleh karena putus ini keterangan dari hukum pegawai terhadap surat dakwaan umum, maka perhitungan mengenai dia perkara ini diumumkan satu memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan juga undang-undang nomor 8 tentang hukum acara pidana serta undang-undang lain yang disebutkan. Mengadili 1. Menyatakan keberatan dari terdakwa tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 2511 Insus 2024 Pn Surabaya atas nama terdakwa Effendi Pujiartono tersebut di atas menangguhkan biaya perkara sampai dengan akhir. Sudah ya, dengan demikian ya. Jadi menurut pendapat majelis
pemeriksaan perkara ini diteruskan. Perkaranya diutik ya. Jadi mengenai keterangan daripada PH atau terdakwa tentang putusan ini sudah lulus dalam putusan akhir. Iya. Ya, kalau memang putusan ada itu gimana? Ya. Keberatan bayar kembali. Oke ya, demikian ya. Oke ya, dengan demikian ya, kepada jaksa kami perintahkan agar menghadirkan bukti selengkap. Dan jadwal persidangan sudah akan kami susun dari sekarang ya. Diupayakan nanti Senin dan Kamis. Ya. Kita mulai dengan pembuktian tanggal 3 hari Senin dan hari Kamis berikutnya. Demikian juga persidangan yang berikutnya. Senin Kamis ya. Jadi kita upayakan semoga cepat. Gitu ya. Sudah ya. Oke ya, demikian ya. Sidang kami nyatakan ditutup. Gimana Pak? Mungkin kami mau menyerahkan surat terkait dengan permohonan kepada Kalapas untuk diberikan izin kepada klien kami untuk kontrol kesehatan ya. Karena semenjak operasi klien kami ini belum pernah dikontrol kesehatannya ya. Mungkin ya. Sama satu lagi yang mulia terkait dengan penahanan yang kami lakukan ya. Mungkin dengan itu dipertimbangkan ya, karena kondisi kesehatan klien kami ini perlu diperhatikan juga kondisi seperti itu. Dan kami juga berani berpendapat bahwa klien kami ini juga tidak akan tetap kooperatif, akan tetap hadir untuk mengikuti proses persidangan ini. Awal itu biasa ya, senantiasa memperhatikan kesehatan terdakwa. Selama hal yang diskusi harus berubah, mungkin perlu pengawalan, dijaga, dan dibuat perkara. Itu aja dulu. Kami selalu menanyakan kepada penyanyi, kami selalu menanyakan kepada penyanyi pada saat sidang apakah terdakwa sehat, katanya sehat, tidak ada keluhan. Kalau misalnya harus berobat dirawat, Iya. jadi harus. Kami selalu menanyakan. Sekarang kami juga mempelajari dari riwayat penanganannya dan dulu. Kan pernah digantar di sini. Saya pernah digantar. Dulu tidak ditangkap Pak Dila. Dulu pernah digantar. Coba lihat itu semua riwayat penanganan. Jadi mana ya polisi ya? Ya itu boleh. Anda juga menangan. Jadi penanganan itu gunain untuk pemeriksaan. Nah kecuali nanti ada fungsi yang perlu kita gunakan. Saudara sudah mulai menentukan. Selama persidangan berlangsung, baru kami bicarakan mengenai kapan nanti banyaknya. Ini masih kita musyawarah. Ini kalau menulis surat permohonan permintaan untuk kontrol, kalau pengawalan dipindah itu kan perlu waktu untuk pengawalan. Selama dia di dalam pembinaan di rumah sakit, itu kan dibatal. Begitu aja. Jadi kan biasa nanti suruh telepon kepada pengadilan bahwa terdakwa di sini. Itu aja caranya. Kalau orang sakit terdakwa kan Pak ya, kan sudah biasa begitu. Udah ya kami terima di sini ya, kami pelajari ya. Kalau begitulah caranya. Sama satu lagi mohon izin yang ya, mohon izin untuk persidangan selanjutnya ya. Agar dilakukan secara offline ya, supaya lebih efektif. Klien kami juga bisa hadir di sini ya. Kalau itu kan jaksa nanti bagaimana caranya. Mau dihadirkan offline bagus, lebih bagus lagi. Online juga ya memang kerjasamanya begitu. Masih berlaku, online masih berlaku. Offline seperti di Tipikor. Awalnya online, lama-lama diminta datang dihadirkan sama pajak. Itu aja caranya bagaimana kalau misalnya jadi langsung sudah jelas dengan pengawalan. Itu aja. Oke ya. Oke begitu ya. Kami mohon untuk dihadirkan di sini yang mulia. Gimana? Kami mohon untuk dihadirkan di sini klien kami yang mulia dalam persidangan selanjutnya. Karena mohon izin, kalau kita merujuk ke Perma nomor 8 tahun 2022 itu kan
sidang online dalam perkara pidana itu diperbolehkan kan dalam hal tertentu sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 16 itu, angka 16 itu. Baik, itu juga majelis sehubungan dengan untuk dimintanya sidang offline atau permintaan dari penasihat hukum, kami bisa menghadirkan untuk terdakwa ke persidangan, namun kami terbentur dengan syarat dari pemilihan bahwa harus adanya penetapan hari sidang offline dari ketua majelis. Kami tidak bisa langsung mengeluarkan tanpa ada penetapan hari sidang ketua majelis. Kami terbentur ya. Kami belum bisa tanpa adanya surat itu. Sudah kami ajukan, tapi kami ditolak. Terus ada surat penetapan sidang offline seperti perkara-perkara yang lain yang sudah bisa dilakukan. Enggak. Perkara saya di sini juga ada. Mereka enggak mau. Saya itu dibayar dulu kan. Yang harusnya kelasnya apa? Yang harus ada penetapan. Iya, kira cukup ya. Kita berikutnya tanggal 3 Februari 2025 dengan